Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mengenai deadlock. Jadi deadlock di sini merupakan kejadian yang sebenarnya jarang ditemui dan hanya melibatkan sedikit transaksi. Tetapi DBMS harus bisa mengenali dan menyelesaikan deadlock karena ini juga merupakan masalah ketika menjalankan transaksi atau penjadwalan. Ya, contohnya di sini misalkan ada dua transaksi T1 dan T2 yang dijalankan secara interleave, dieksekusi secara interleave. Ya, awalnya transaksi T1 akan merwrite atau memodifikasi objek data A sehingga T1 di sini meminta kunci eksklusif terhadap objek data A, ya. Kemudian ada T2 yang aksinya adalah juga memodifikasi objek data B sehingga T2 di sini meminta kunci eksklusif terhadap objek data B. Ya, kemudian kembali ke T1, ternyata dalam melanjutkan aksinya T1 butuh untuk memodifikasi objek data B. Sehingga di sini T1 merequest meminta kunci eksklusif terhadap objek data B. Karena tadi objek data B sedang dikunci oleh kunci eksklusif oleh T2, maka T1 di sini akan antri queue, ya, antri untuk mendapatkan kunci eksklusif terhadap B. Nah, T2 dalam melanjutkan aksinya juga ternyata butuh memodifikasi objek data A sehingga T2 merequest kunci eksklusif terhadap objek data A. Dan di sini karena objek data A sedang dikunci eksklusif oleh transaksi T1, maka T2 queue atau antri. Ya, jadi sekarang T1 menunggu T2 melepas locknya terhadap objek data B dan T2 juga menunggu T1 melepas locknya terhadap objek data A. Ya, sehingga saling menunggu. Nah, kejadian seperti ini yang disebut sebagai deadlock. Ya, di sini DBMS harus bisa mencegah atau mendeteksi dan menyelesaikan situasi deadlock seperti ini. Gitu ya. Nah, di sini untuk mendeteksi adanya deadlock, DBMS harus secara periodik mencek apakah akan terjadi deadlock atau tidak. Caranya di sini adalah log manager akan memaintain suatu struktur data yang kita sebut sebagai waits for graph, ya, untuk mendeteksi adanya deadlock atau tidak. Ya, wait for graphs di sini adalah penggambaran graph, ada node, kemudian ada arc-nya atau edge-nya, gitu ya. Arc-nya, node-nya dulu ya. Node di sini menggambarkan semua transaksi yang aktif. Jadi semua transaksi yang aktif digambarkan sebagai node-nya. Kemudian arc-nya atau edge-nya dari TI ke TJ akan digambarkan jika dan hanya jika TI menunggu TJ melepas lock-nya, ya. Di sini nanti log manager akan menambahkan arc atau edge ke graph jika ada transaksi yang mengantri untuk mendapatkan log, dan nantinya jika lognya sudah diberikan di grant, maka log manager di sini akan meremove edge atau arc-nya. Ya, contohnya di sini kita lihat ada penjadwalan dengan 4 transaksi, transaksi T1, T2, T3, dan T4. T1 di sini adalah mengunci share objek data A, kemudian mengunci share objek data B. Transaksi T2 mengunci eksklusif objek data B dan mengunci eksklusif objek data C. T3 mengunci share objek data C dan mengunci eksklusif objek data A. Dan T4 mengunci eksklusif objek data B. Nah, kalau kita lihat di sini penjadwalannya dilakukan secara interleave, ya. SARA jadi merit A, kemudian T2 XBWB memodifikasi B, kemudian T1 merit B. Nah, di sini terjadi konflik karena salah satunya adalah write, ya. Dilanjutkan T3 mengunci share C, kemudian T2 mengunci eksklusif C. Nah, ini juga konflik, gitu ya. Kemudian dilanjutkan T4 mengunci eksklusif B
dan kemudian T3 kunci eksklusif A. Nah, sekarang kita lihat deadlocknya di mana. Ya, kita gambarkan node untuk aktif ada 4 node ya. Kemudian tadi kita lihat bahwa dari T1 ke T2 itu di sini tidak ada konflik, jadi T1 jalan. Kemudian dari T2 ke T1 ada konflik. Kita gambarkan anak panah dari TI ke TJ jika dan hanya jika TI menunggu TJ melepas lock. Jadi kita menggambar anak panah dari T1 ke T2 karena T1 menunggu T2 melepas lock terhadap B. Ya. Kemudian kita lihat di sini selanjutnya C. Ya, di sini T2 menunggu T3 melepas kunci terhadap C. Ya, karena ini kunci share, kunci eksklusif, maka T2 harus menunggu T3 melepas locknya. Jadi kita buat anak panahnya dari T2 ke T3. Oke ya. Kemudian setelah itu kita abaikan dulu yang di bawah garis, yang ini ya, kita abaikan dulu. Kita lihat di sini T4 dia menunggu T1 melepas locknya terhadap objek data B. Ya, karena T4 akan memodifikasi B, jadi mau tidak mau dia harus menunggu T1 melepas lock terhadap B. Jadi kita buatnya anak panah dari T4 ke T2. Ya, nggak masalah sampai di sini, nggak masalah, nggak terjadi deadlock. Deadlock terjadi ketika ada cycle di situ. Nah, kemudian ternyata T3 dalam melanjutkan aksinya dia membutuhkan untuk memodifikasi objek data A. Nah, objek data A di sini sedang dikunci share oleh T1. Sehingga di sini T3 mau tidak mau harus menunggu T1 melepas locknya. Jadi di sini gambarnya adalah edge dari atau arc dari T3 ke T1. Ya, kita lihat di sini bahwa dari T1, T2, T3 terjadi cycle. Ya. Nah, di sini kalau terjadi cycle adalah terjadi deadlock, ya. Jadi di sini white for graph akan secara periodik mengecek apakah ada cycle atau tidak, yang cycle tersebut mengindikasikan terjadinya deadlock. Nah, deadlock di sini akan diselesaikan dengan mengabort transaksi yang ada pada cycle. Salah satu transaksinya nanti yang ada pada cycle ini akan diabort, dan kemudian transaksi yang diabort tadi akan melepas locknya. Sehingga nanti setelah itu penjadwalan ini akan mengizinkan beberapa transaksi yang sedang menunggu bisa segera dieksekusi karena sudah ada tadi penyelesaiannya dengan mengabort salah satu transaksi. Ya. Jadi transaksi-transaksi salah satu ini bisa T1, T2 atau T3 yang ada di cycle ini harus diabort untuk menghilangkan deadlock. Nah, di sini bagaimana memilih transaksi-transaksi yang harus diabort? Ada beberapa kriteria di sini disebutkan ada 2, meskipun masih ada beberapa lagi. Yang pertama adalah transaksi yang diabort adalah transaksi yang mempunyai lock paling sedikit. Jadi yang sedang memegang lock paling sedikit itu bisa diabort. Pilihan pertama. Pilihan kedua adalah transaksi yang penyelesaiannya paling sedikit. Jadi transaksi itu mungkin baru menyelesaikan 1-2 aksi gitu ya. Jadi masih jauh dari kompletnya, masih jauh dari penyelesaiannya. Itu bisa dipilih untuk diabort, dan mungkin ada beberapa alasan lain, kriteria lain gitu ya. Nah, di sini ada alternatif lain untuk memaintain white for graph adalah dengan mengidentifikasi deadlock dengan mekanisme timeout. Ya, selain ini bisa dengan timeout. Jadi misalkan ada transaksi yang sedang menunggu terlalu lama atau terlalu lama menunggu untuk suatu lock, maka bisa diasumsikan bahwa transaksi tersebut deadlock dan harus diabort. Ya, itu juga bisa untuk memaintain white for graph.
Jadi kalau ada transaksi yang dianggap sudah terlalu lama, mungkin nanti ada batasannya sekian detik itu atau sepersekian detik itu sudah dianggap terlalu lama, maka transaksi tersebut bisa langsung diabort ya. Nah, yang kedua adalah deadlock prevention. Tapi kalau tadi deteksi, jadi transaksinya masuk kemudian dideteksi. Kalau prevention misalnya mencegah dari awal, gitu ya. Tetapi di sini kejadian deadlock tadi adalah bahwa kejadian deadlock itu sangat jarang terjadi, gitu ya, dan hanya melibatkan sedikit transaksi. Maka skema deteksi sebenarnya merupakan pilihan yang bagus, gitu ya, tidak membutuhkan banyak biaya karena sangat jarang terjadi. Jadi kalau deadlock prevention bahwa sebelum transaksi dilakukan harus di prevent dulu, gitu ya, harus dicegah dulu apakah terjadi deadlock atau tidak. Nah, itu membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan deteksi, gitu ya. Tetapi di sini jika misalkan di dalam suatu penjadwalan ya ada beberapa transaksi kemudian terjadi permintaan log terhadap objek database dengan frekuensi yang tinggi, maka kemungkinan akan terjadi deadlock ya. Nah, untuk itu ya, jika nanti ada permintaan log terhadap objek database dengan frekuensi yang tinggi, skema deadlock prevention di sini bisa menjadi pilihan selain deteksi ya, karena memang permintaan terhadap objek datanya tinggi ya. Cara mencegah deadlocknya adalah dengan memberi setiap transaksi suatu prioritas. Jadi ada prioritas untuk setiap transaksi yang akan dieksekusi dan menjamin bahwa transaksi dengan prioritas yang rendah tidak diperbolehkan menunggu transaksi dengan prioritas yang lebih tinggi. Itu ya. Itu deadlock prevention. Nah, di sini adalah caranya adalah dengan menandai atau mengassign prioritas dengan memberi timestamp. Jadi ketika transaksi dimulai diberi suatu timestamp. Ya. Timestamp di sini kalau nilainya kecil itu dianggap transaksi yang mempunyai prioritas yang lebih tinggi. Jadi satu dianggap berprioritas lebih tinggi dibanding kedua, gitu ya. Itu timestampnya. Ya. Nah, ada dua kebijakan di deadlock prevention ya. Jika transaksi TI meminta log dan transaksi TJ memegang log ya terhadap objek data yang sama dan terjadi konflik, maka nanti log manager akan menganalisa dan akan menggunakan salah satu kebijakan di sini. Ada white day dan ada one white. Ya. White day di sini adalah jika TI mempunyai prioritas yang lebih tinggi, maka TI diizinkan untuk menunggu TJ melepas log. Ya. Jika tidak, maka TI akan diabort. Ya, di sini bahwa kalau TI mempunyai prioritas yang lebih rendah dibanding TJ, maka TI ini tidak diperbolehkan menunggu. Di sini menjamin bahwa transaksi dengan prioritas yang lebih rendah tidak bisa menunggu transaksi dengan prioritas yang lebih tinggi. Itu white day. Ya. Kebijakan yang kedua adalah one white. Di sini jika TI mempunyai prioritas yang lebih tinggi, maka TJ harus diabort. Ya, kalau tidak TI harus menunggu. Ya, di sini juga menjamin bahwa transaksi dengan prioritas yang lebih tinggi tidak diperbolehkan menunggu untuk transaksi yang dengan prioritas yang lebih rendah. Ya. Ini yang deadlock prevention. Ada poin penting di sini bahwa DBMS harus bisa menjamin bahwa tidak ada transaksi yang harus terus-menerus menunggu diabort, gitu ya, atau harus terus-menerus menunggu dan diabort terus-terusan karena tidak pernah mendapatkan prioritas yang lebih tinggi. Ya. Jadi untuk deadlock prevention di sini DBMS harus bisa menjamin bahwa transaksi itu tidak
kalau sudah di-abort dia mendapatkan prioritas yang rendah lagi, maka abort lagi dan seterusnya. Ya, di sini caranya adalah dengan ketika transaksi itu di-abort dan di-restart, maka transaksi itu akan diberi timestamp yang sama ketika dia pertama kali masuk, gitu ya. Jadi misal ada suatu transaksi T1, T2, T3, T4, kemudian ada transaksi T5 masuk, ternyata dia prioritasnya lebih rendah dan menunggu yang lain melepas, dia di-abort, kemudian di-restart dari awal. Ya, kalau dia di-restart dari awal, DBMS harus bisa memastikan bahwa transaksi tersebut juga mendapat timestamp yang sama seperti ketika dia masuk, yaitu 5. Ya, tidak mendapat, misalkan dia sudah antrian ke 10, maka dia mendapatkan timestamp 10 gitu ya. Tidak, kalau seperti itu nanti dimungkinkan transaksi tersebut akan mendapatkan prioritas rendah terus sehingga tidak pernah mendapatkan lock. Ya, DBMS harus bisa menjamin itu, bahwa suatu saat transaksi ini akan menjadi transaksi yang mempunyai prioritas yang tinggi, gitu ya. Oke. Kemudian ada suatu varian dari 2PL, ya, varian lain dari 2PL yang kita sebut sebagai konservatif 2PL. Di sini konservatif 2PL ini dapat mencegah deadlock, ya. Suatu metode konservatif 2PL di sini dapat mencegah deadlock, ya. Pada konservatif 2PL ini, ketika transaksi dimulai dan akan mendapat semua lock yang diperlukan, jadi transaksi ketika mulai dia akan mendapatkan semua lock yang diperlukan, atau dia akan diblok sampai kunci atau lock tersedia. Ya, jadi ketika suatu transaksi, maka semua kunci yang dibutuhkan oleh transaksi tersebut akan diberikan di grant. Ya, jika ada satu kunci yang tidak bisa diberikan, maka mau tidak mau dia akan di-blok atau harus antri. Ya, sehingga di sini memang skema ini menjamin tidak akan ada deadlock. Ya, jadi transaksi itu tidak akan menunggu terlalu lama suatu transaksi lain untuk melepas lock karena dia sudah diberi semua kunci. Ya. Nah, di sini jika permintaan locknya tinggi, konservatif 2PL dapat mengurangi waktu rata-rata kunci lock yang dipakai karena transaksi yang memegang kunci tidak pernah diblok. Ya. Kemudian perebutan lock juga menjadi lebih rendah, gitu ya. Tetapi pada kenyataannya memang sulit untuk menganalisa atau mengetahui dengan tepat lock apa yang dibutuhkan oleh suatu transaksi. Ya, sehingga di sini nanti akibatnya adalah akan menimbulkan pengaturan lock yang lebih banyak, lebih ribet, gitu ya, lebih ribet dari yang diperlukan. Ya, nah di sini juga konservatif 2PL memiliki overhead yang lebih tinggi untuk pengaturan lock, karena di sini semua lock harus diberikan, kemudian nanti semua lock harus dilepas, gitu ya. Meskipun ada satu kunci yang cuman satu kunci yang tidak bisa diberikan, maka tetap harus menunggu. Ya, sehingga di sini pendekatan ini yang konservatif 2PL tidak digunakan atau tidak dipakai, gitu ya. DBMS lebih memilih dengan yang deteksi maupun yang preventif, gitu ya. Itu konservatif 2PL. Nah, selain deadlock juga ada masalah lain, ya, yang kita sebut sebagai phantom problem. Ya, jadi ada deadlock, dulu pernah ada starving yang kelaparan itu. Nah, sekarang kita akan melihat phantom problem. Di sini phantom problem di sini terjadi jika objek database itu penyimpanannya tidak fix, tetapi bisa grow, tumbuh, bisa nyusut, dia berkurang, gitu ya, ketika ada aksi insert dan delete. Nah, Anda bayangkan aja ketika yang dinamis itu ya, ada fungsi hash yang dinamis atau yang B+3 itu kan dinamis. Nah, kalau penyimpanan objek database-nya dinamis, di sini kemungkinan terjadi masalah phantom atau masalah phantom problem. Ya. Nah, contohnya di sini misalkan ada dua transaksi di mana transaksi T1 ini adalah, contohnya di sini, mencari IPK tertinggi dari
mahasiswa tingkat 1 dan IPK tertinggi dari mahasiswa tingkat 2, ya. Kemudian ada transaksi T2 yang memasukkan data baru ke dalam tabel nilai mahasiswa, gitu ya. Mahasiswa tingkat 1 dengan IPK 3,9. Kemudian transaksi T2 melanjutkan dengan menghapus, mendelete mahasiswa tingkat 2 yang IPK-nya paling tinggi. Kemudian komit, gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan dalam pengeksekusiannya, database mengeksekusinya secara interleave dengan penjadwalan seperti Anda lihat, bahwa T1 mencari IPK maksimal untuk mahasiswa tingkat 1, kemudian setelah itu interleave dengan T2 yang memasukkan data baru untuk mahasiswa tingkat 1 dengan IPK 3,9, kemudian menghapus IPK tertinggi dari mahasiswa tingkat 2, kemudian dilanjutkan dengan transaksi T1 kembali yang mencari atau menampilkan mahasiswa tingkat 2 dengan IPK tertinggi, ya. Nah, di sini kita akan mencoba melihat dengan log, ya. Anda bayangkan aja. Jadi transaksi T1 di sini akan mencari IPK mahasiswa tertinggi dari mahasiswa tingkat 1 dan IPK tertinggi dari mahasiswa tingkat 2. Awalnya T1 ini akan men-scan semua relasi mahasiswa tingkat 1 untuk mencari IPK tertinggi. Oke ya, jadi men-scan semua page yang ada mahasiswa tingkat 1-nya. Ya. Kemudian T1 akan melog setelah diidentifikasi. T1 akan melog semua pages, ya, semua page yang ada mahasiswa tingkat 1-nya. Jadi semua page yang ada mahasiswa tingkat 1-nya di leave, gitu ya. Kalau Anda bayangkan B+3 di leave-nya, semuanya akan di log, dan karena harus dibaca ya, di sini lognya log share, dan akan menemukan IPK tertinggi mahasiswa tersebut. Ya, kita misalkan aja IPK-nya adalah 3,4. Oke ya. Di sini saya tulis dapat 3,4. 3,4. Ya. Kemudian selanjutnya transaksi T2 dijalankan. Ya, di sini transaksi T2 akan menginsert mahasiswa baru, record baru di tingkat 1 dengan IPK 3,9. Ya. Perhatikan di sini bahwa record mahasiswa dapat dimasukkan ke page yang sedang tidak di-log oleh T1. Bisa kan kalau seperti itu? Jadi di sini mungkin akan dimasukkan ke page baru di mana di situ tidak ada record dengan mahasiswa tingkat 1. Jadi dimasukkan ke dalam page yang sedang tidak di-log oleh T1. Ya, sehingga di sini ketika T2 meminta kunci eksklusif terhadap page yang akan dimasukkan data baru tadi, log manager akan memberikan log eksklusif tersebut. Ya, karena page itu tidak ada konflik dengan T1, sehingga ini bisa dimasukkan. Ya. Selanjutnya T2 akan melog page, ya, akan melog page yang ada mahasiswa tingkat 2 dengan IPK tertinggi. Ya, kita lanjutkan di sini. Karena mahasiswa akan mendelete semua mahasiswa dengan IPK tertinggi dari level 2, maka di sini T2 akan melog page yang ada mahasiswa tingkat 2-nya dan akan mencari IPK tertingginya. Jadi semua page yang ada data mahasiswa tingkat 2 akan di-log eksklusif dan kemudian akan ditemukan IPK tertinggi. Jadi ini misalkan saya tulis IPK tertingginya adalah 3,7.
misal ya. Nah, ini akan di delete. Oke ya, setelah itu T2 commit, selesai. Nah, T1 melanjutkan aksinya. Dia akan men-scan semua page mahasiswa tingkat 2, kemudian melog, nggak masalah karena T2 sudah melepas lognya, jadi T1 bisa melog eksklusif, melog share ya, karena dibaca aja page yang ada mahasiswa tingkat 2-nya ya, dan menemukan bahwa IPK tertinggi di sini misalkan adalah hasilnya adalah 3,3 gitu ya. Kita contohkan aja misalkan 3,3 hasilnya. Oke ya. Nah, kalau kita lihat hasil akhirnya yang ditampilkan di layar ya adalah dari tingkat 1 3,4 IPK-nya tertinggi, dari tingkat 2 IPK tertingginya adalah 3,3 ya. Sekarang kalau kita lihat T1 dikerjakan duluan kemudian T2 ya, jadi T1 dikerjakan duluan, dia akan mendapatkan mahasiswa level tingkat 1 adalah 3,4 dan mahasiswa tingkat 2-nya adalah 3,7 ya, karena 3,3 lebih kecil dibanding 3,7 kalau T1 dikerjakan duluan ya, akan menghasilkan menampilkan mahasiswa tingkat 1 IPK tertinggi 3,4 dan mahasiswa IPK tertinggi 3,7. Oke. Kemudian T2 bisa mengerjakan ini nggak masalah karena nggak ditampilkan ya, tetapi di dalam memorinya, database-nya memang berubah gitu ya, maaf. Nah, kalau T2 dikerjakan lebih dahulu, jadi ini diinsertkan dulu kemudian ini di delete, maka nanti akan didapatkan IPK tertinggi mahasiswa tingkat 1 adalah 3,9 dan IPK tertinggi dari mahasiswa tingkat 2 adalah 3,3. Oke. Jadi ketika dikerjakan secara seri baik T1 dulu maupun T2 dulu atau T2 dulu maupun T1 dengan dikerjakan secara interleave seperti ini, hasilnya tidak sama. Gitu ya. Hasilnya tidak sama. Di sini masalahnya adalah T1 berasumsi bahwa T1 sudah melog semua record dengan mahasiswa tingkat 1, sehingga T2 di sini ketika menginsert mahasiswa tingkat 1 di page yang berbeda yang sedang tidak dilog oleh T1 tidak akan dikenali oleh T1. Itu ya. Nah, di sini T1 tidak bisa mendeteksi rekod baru yang dimasukkan pada page lain. Ini yang kita sebut sebagai masalah phantom, bahwa suatu transaksi tidak bisa mendeteksi record baru yang dimasukkan pada page yang lain ya. Contoh ini juga menjelaskan bahwa jika ada objek baru yang ditambahkan ya, konflik serializability tidak menjamin serializability juga ya. Ini konflik serializability kan, sama urutannya sama, dikerjakan sama, ternyata hasilnya juga tidak sama, tidak serializability ya. Nah, oke, ini keterangannya. Nah, di sini salah satu cara untuk mengatasi masalah phantom di sini adalah dengan index locking. Jadi melog indeksnya ya. Jika tidak ada indeks dan semua file harus scan ya, maka T1 di sini harus bisa menjamin bahwa tidak ada page baru yang boleh ditambahkan ke file ya. Nah, jika tidak ada indeks pada tingkat field pada field yang menyimpan tingkat tadi, tingkat 1 dan 2, maka T1 dapat meminta log pada indeksnya, bukan pada leaf-nya ya. Kalau Anda bayangkan B+3 berarti pada parents di atasnya leaf ya. Leaf kan isinya record atau objek data, di atasnya adalah indeks kan. Nah, dia bisa mengunci pada indeksnya ya. Jika pada data entry tidak ada record dengan level 1
tidak ada record dengan tingkat 1 tadi ya. Nah, kemungkinan nanti entry-nya ada di page yang lain. Maka di sini yang di lock adalah index entry-nya yang di atasnya, yang di bawahnya di leaf-nya itu menyimpan semua nilai tingkat sama dengan 1. Ya, sehingga di sini mencegah terjadinya phantom problem tadi. Oke ya. Jadi sebarang transaksi yang mencoba menginsert record baru dengan nilai tingkat sama dengan 1, gitu ya, dia harus menginsert data entry yang menunjuk ke record yang baru ke index page. Ya, jika nantinya dia menunjuk ke record yang baru di index page, maka dia akan diblok sampai transaksi tersebut atau transaksi yang sedang melock itu melepas locknya. Ya, itu index locking. Ya, jadi di sini kita sudah mempelajari mengenai deadlock dan phantom problem. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.